Setelah itu Yusuf pun pergi meninggalkan saudara-saudaranya bersama para khilafah menuju negeri Mesir. Setelah kepergian Yusuf, salah satu saudaranya menyadari bahwa beberapa kambing telah dimangsa oleh kawanan serigala. Mereka pun saling menyalahkan karena kejadian ini, dan Lavi mengungkapkan bahwa mulai sekarang, kita harus siap ditimpa banyak bencana karena telah menyakiti adik kita. Yahuda yang sudah muak dengan Lavi pun langsung menyerang, dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Sementara itu di rombongan Khalifah, salah seorang di sana menyadari bahwa Yusuf telah hilang dan tidak ada di antara para rombongan yang lain. Ternyata Yusuf sedang berada di makam ibunya yaitu Rahil, yang kebetulan mereka lewati. Orang yang disuruh untuk menjaga Yusuf pun menemukannya di sana, dan langsung memukul Yusuf karena sudah membuat dia cemas. Dia sangat marah karena majikannya dulu juga sering berkata bahwa Yusuf sering kabur dari mereka. Ketika dia akan memukul Yusuf lagi, tangannya merasa kesakitan dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Hal itu membuat Malik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah dia mengetahui bahwa pria itu sakit setelah memukul Yusuf, Malik kembali menanyakan tentang siapa Yusuf sebenarnya, karena Yusuf mengatakan kalau dia sedang berdoa di makam ibunya. Dan menurut Malik, para budak seharusnya tidak memiliki makam yang ditandai apapun, apalagi sebuah nisan. Dan ketika Yusuf tahu jika Malik ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa, Yusuf hampir saja mengatakan jika dia juga keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi dia kembali teringat pesan dari malaikat Jibril untuk mengatakan bahwa dia adalah anak sumur. Malik juga meminta agar Yusuf memaafkan orang yang telah memukulnya tadi. Yusuf mengatakan bahwa dia dididik untuk tidak membenci orang dan akan memaafkan orang tadi. Di sisi lain, saat para saudara sampai di Kan'an, Yakub kembali bertanya kepada mereka, apakah mereka menemukan Yusuf? Dan ketika ia menyadari bahwa Yahuda dan Lavi terluka, dia mengatakan bahwa belum apa-apa serigala yang melukai Yusuf kemarin, sudah saling melukai kembali. Kembali pada khilafah yang sedang beristirahat, Malik mengungkapkan banyak hal aneh yang terjadi saat mereka menuju Mesir. Mulai dari badai yang membuat mereka tersesat, hewan yang berhenti di sumur yang seharusnya airnya payau tapi ternyata airnya tawar, sampai menemukan budak yang akan dijual mahal nantinya. Ia berpikir bahwa semua itu memanglah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu Yusuf terus memperhatikan orang yang memukulnya tadi sedang berdoa kepada Tuhan Ashitar, sesembahannya, dan meminta pertolongan kepadanya. Yusuf pun mulai berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan tangan orang tadi, dan mulai memijat tangan orang itu. Dengan kehendak Allah, tangan orang itu sembuh dan kembali seperti semua. Orang itu pun langsung kaget dan menanyakan apa yang telah kamu lakukan, hingga membuat tanganku sembuh. Padahal Malik juga sering memijatnya tapi tidak berpengaruh sama sekali. Salah satu sahabat Malik yang dari tadi memperhatikan itu pun heran dengannya, dan menanyakan apa yang kamu lakukan tadi saat menatap langit. Apakah kamu penyembah bintang? Jawaban Yusuf tentang Tuhannya membuat sahabat Malik itu terkejut dan kagum, karena Yusuf yang masih kecil memilih Tuhan yang lebih hebat daripada Tuhannya dan orang-orang lain. Orang yang tangannya sembuh itu pun langsung meminta maaf kepada Yusuf, karena tadi siang dia telah memukulnya. Yusuf sebenarnya rela dipukul oleh orang itu, jika nantinya dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Sahabat Malik tadi juga memimpikannya Yusuf jika saat dalam melewati ladang yang tandus, ladang itu langsung ditumbuhi tanaman yang hijau, dan di atas kepala Yusuf ada awan yang memayungi dari terik matahari. Hal itu membuat dia mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Yusuf ini? Siang harinya, kejadian tadi malam itu diceritakan kepada Malik, tapi Malik mengira bahwa dia sembuh karena Yusuf sudah memaafkannya. Tapi sahabatnya mengira bahwa Yusuf ini adalah salah satu wali dari Tuhan. Tak berselang lama, ada seorang kakek-kakek yang sedang sakit, dan Malik mengira bahwa umurnya tidak akan panjang lagi. Yusuf yang merasa kasihan pun selalu menemani kakek itu dalam perjalanan dan selalu mendoakannya. Dia juga mengatakan kepada sang kakek bahwa hidup dan mati adalah keputusan Allah, dan menyuruhnya agar tidak putus asa. Yusuf terus berada di sisinya dengan memijat-mijat sang kakek, dan dengan kehendak Allah kakek itu akhirnya bisa bangun dan bisa berjalan seperti layaknya saat dia sedang sehat. Sahabat Malik yang terkejut pun kembali menanyakan ke Yusuf, apakah dia yang menyembuhkan kakek itu, sama seperti dia menyembuhkan tangan Kitmir.
Nabi Yusuf berkata bahwa yang menyembuhkan sang kakek adalah Allah. Dia hanya berdoa agar Allah menyembuhkannya. Hal itu membuat rombongan dan Malik merasa terkejut. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Malik menjelaskan kepada Yusuf tentang negeri Mesir yang maju dan memiliki pemerintahan yang jelas. Yusuf kembali berdoa kepada Allah dan memasrahkan dirinya di negeri asing yang akan segera Yusuf datangi itu. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di perbatasan negeri Mesir yang dijaga oleh tentara penjaga. Yusuf merasa pakaian mereka sangat aneh. Malik pun menjelaskan, jika penutup kepala itu membuat mereka jadi mirip seperti ular, karena negeri Mesir dikenal sebagai negeri ular. Dan penduduk Mesir percaya bahwa negeri mereka dijaga oleh seekor ular yang besar. Yusuf juga kembali terkejut melihat banyaknya ternak di sana, dan air yang mengalir begitu banyak di sungai. Tapi itu semua hanya dimiliki oleh para dewa dan penguasa Mesir, bukan dimiliki oleh orang-orang biasa. Karena penduduk di sini hanyalah pekerja saja, dan tidak memiliki apa-apa. Belum apa-apa Yusuf sudah menyindir dewa Mesir dengan membandingkan dengan Tuhannya yang menciptakan segala sesuatu, tapi bukan untuk dirinya. Mereka pun juga tertawa mendengar perkataan Malik yang juga mengatakan bahwa para dewa di sini mempunyai ternak, istri, bahkan anak-anak. Dan ternyata di negeri Mesir orang yang berakidah tauhid adalah tindak kriminal. Malik berpesan kepada Yusuf, jangan sampai dia membicarakan dewa Mesir, apalagi menghinanya. Malik juga mengatakan kepada sahabatnya bahwa Yusuf akan segera dijual di pasar budak, dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun sahabatnya berpikir bahwa seharusnya mereka tidak menjual Yusuf. Setelah para khilafah sampai di kota Thebes, Yusuf terus terpana melihat keindahan kota yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Malam harinya saat mereka beristirahat, sahabat Malik kembali menanyakan siapa sebenarnya Yusuf. Dia juga mengatakan bahwa Tuhan-Tuhannya amat lemah dibandingkan dengan Tuhan Yusuf. Dia juga mulai penasaran dengan Tuhan Yusuf itu, dan meminta Yusuf untuk menceritakan tentangnya. Dan pada akhirnya dia juga ingin beriman kepadanya dan meninggalkan Tuhan-Tuhan sebelumnya. Yusuf berkata bahwa dia sebenarnya sudah beriman kepada Allah, karena dia sudah bisa menjelaskan tentang keagungan dan kekuatan Allah pada Yusuf. Dan terlebih lagi dia menganggap lemah Tuhan-Tuhan sebelumnya yang ia sembah. Itulah keimanan sejati, kata Yusuf. Lagi-lagi dia menanyakan siapa sebenarnya Yusuf karena dia menganggap Yusuf lebih mulia dari mereka semua. Yusuf pun mengatakan bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, karena semua ini adalah kehendak Allah, dan Allah lah yang membawa Yusuf ke Mesir untuk suatu tujuan.